Halo para penonton setia ABP, balik lagi ketemu sama Mimin di channel kesayangan kita semua ini. Seperti biasa dong, Mimin bakal ngebahas alur cerita anime, donghua, manhwa, ataupun live action yang keren dengan durasi yang panjang banget. Siapa nih di sini yang nungguin banget petualangan Seth si penyihir bertanduk di anime Radiant? Karena Mimin mau ngebahas mengenai Radiant season kedua kali ini. Kemarin Seth udah meninggalkan kota Artemis dan siap menuju Kaiselin Merlin. Petualangannya kali ini super seru pokoknya. Ada fakta mengejutkan tentang identitas Seth yang sebenarnya. Selain itu juga ternyata penyihir bertanduk gak hanya dibenci oleh para manusia, tetapi juga dibenci oleh penyihir lain. Pastinya kalian jadi penasaran kan dengan alur ceritanya? Eits, tunggu dulu sebelum kita lanjutkan. Siapkan jajan dan gorengan, cuekin chattingan mantan, fokuskan mata dan telinga kalian. Mari rebahan dan nonton dengan nyaman. Cekicro. Di perjalanan menuju Kaiselin Merlin, Seth mengetahui kalau Gigi dan Don Bosman ada di rumah terbang milik Alma. Ternyata mereka berdua udah mengikuti Alma sejak diselamatkan dari amukan Nemesis. Seth bertanya gimana dengan dua anggota lain dari Bravery Quartet. Dan Dos Bosman pun bilang kalau mereka udah berpisah. Pas hanya berduaan dengan Alma, Seth bilang kalau di kota Rumble dia ketemu sama kakaknya. Alma meminta Seth buat hati-hati karena bisa saja orang itu berbohong. Tapi Seth bilang kalau orang itu punya tanduk sama seperti miliknya dan mereka juga mirip. Selain itu dia merasakan sensasi seperti sudah mengenal orang itu sejak lama. Alma kemudian bilang kalau dia juga merasakan sensasi itu meski berada di kota Rumble. Alma sempat menduga kalau dulu mungkin aja dia menyelamatkan Seth dari orang dan mengaku sebagai kakaknya itu. Sementara itu, Dragunov sedang melintasi kawasan bersalju untuk datang ke sebuah tempat. Dia mengira akan mendapat hukuman atas tindakannya beberapa waktu sebelumnya. Sampai akhirnya dia ditemui oleh Liselot. Dia dibawa masuk ke sebuah gua. Ternyata itu adalah tanah sakral yang selama ini hanya dianggap mitos. Di sana dia bertemu dengan Jenderal Torquio. Ternyata Jenderal Torquio itu tidak berniat menghukum Dragunov. Malahan dia mengangkat Dragunov menjadi salah satu anggota dari Thaumaturge. Dan sebagai tugas pertama, Dragunov harus menangkap si penyihir bertanduk alias Seth. Sementara itu, Seth dan rombongannya akhirnya sampai di benua Civandir. Seth diberitahu Alma untuk mendarat di kawasan hutan dan setelahnya dia akan sampai di Kaiselin Merlin. Dia tidak boleh menggunakan sapu terbang saat sudah di kawasan hutan karena bisa saja dia ditangkap Inkuisisi. Setelahnya Don Bosman memberikan perbekalan serta sebuah sapu terbang. Seth berterima kasih tapi baru ngeh kalau sapu terbang itu diberikan kepadanya hanya setengah. Dia nggak bisa protes dan akhirnya mengucapkan perpisahan dengan Alma. Dia pun terbang menggunakan sapu setengahnya menuju hutan yang disebutkan oleh Alma. Seth sampai di kawasan hutan saat hujan melanda. Pas mau mendarat, dia ketabrak kapal terbang milik rombongan Baron Pedagang. Sewaktu kapal itu menurunkan kapal-kapal yang lebih kecil, Seth melompat ke kapal itu dan menumpang di balon udaranya. Pas sampai di bawah, dia berniat melompat ke sebuah dahan pohon. Tetapi dia kepleset dan jatuh menimpa bapak-bapak gemuk bernama Pas. Seth langsung dicurigai sebagai mata-mata. Gak mau celaka, dia melancarkan serangan sihir. Kemudian pergi melarikan diri. Seorang perempuan dan seekor burung elang berlari mengejarnya. Sementara itu Pas meminta Kristolom untuk ikut mengejar. Awalnya Kristolom nggak mau. Tapi setelah ditawari hadiah, dia pun meminum ramuan penguat dan langsung tancap gas mengejar Seth. Seth nyaris terkena serangan panah dari perempuan yang mengejarnya. Ternyata perempuan itu bisa mendeteksi lokasi Seth dari burung yang terbang tinggi di langit. Seth langsung melompat dan menghajar burung di langit. Tetapi Kristolom langsung nongol dan berusaha menyerangnya. Seth menyerangnya lebih dulu dengan sihir. Sayangnya serangan itu hanya bikin baju Kristolom sobek-sobek dan enggak melukainya sama sekali. Kristolom menggunakan jurus Needle Rain dan melancarkan serangan pedang bertubi-tubi. Seth berusaha menahannya dengan repulse, tetapi serangan Kristolom terlalu kuat. Dia pun terkena serangan Kristolom berulang kali. Kemudian ambruk ke bawah. Pas Kristolom sampai di daratan, dia nggak nemui Seth dimanapun berada. Dia akhirnya meminta para pahlawannya buat nyariin Seth sampai ketemu. Para prajurit pun mencari Seth di mana-mana, tapi mereka semua ketakutan pas melihat bayangan hitam yang sangat mengerikan. Begitu para prajurit kabur, Grim muncul sambil membawa tubuh Seth. Selama pingsan, Seth melihat kekacauan yang sedang terjadi.
Di sanalah dia melihat sosok kakaknya yaitu Piadon. Pas dia bangun, dia sudah ada di sebelah Grim. Dia pun berterima kasih karena sudah diselamatkan Grim. Suatu ketika Grim tanya kenapa Seth nggak menggunakan Fantasia buat melawan. Tetapi ternyata sejak insiden di kota Rumble, Seth menjadi khawatir jika ingin menggunakannya. Esok harinya, Grim mengantar Seth ke jalan menuju ke Island Merlin. Dia meminta Seth untuk terus mengikuti jalan sampai ke kota. Kalau dia keluar dari jalan sebentar saja, maka dia akan tersesat di hutan itu. Setelah mengatakannya, Grim pun menghilang. Seth berjalan menyusuri jalanan di tengah hutan tersebut. Siang harinya dia sampai di kota Island Merlin yang sangat besar dan sangat megah. Waktu itu dia melihat ada kerumunan orang yang sangat banyak. Ternyata mereka menyambut beberapa orang yang baru datang. Dua di antara mereka adalah Modred dan Sagramor. Ternyata mereka berdua diidolakan banyak sekali orang. Menurut kabar mereka berdua adalah calon kesatria penyihir yang paling kuat. Pas kerumunan itu berlangsung, Seth kaget karena melihat dua orang yang ia yakini adalah Melly dan Doc. Seth memanggil Melly dan Doc, tetapi mereka berdua malah berpaling dan pergi. Setelah ditinggal dua orang itu, Seth pergi ke tempat pendaftaran para calon kesatria penyihir. Di sana dia bertanya kepada bapak-bapak tentang Radian, namun bapak-bapak itu nggak tahu dan meminta Seth untuk segera mengisi formulir pendaftaran. Seth tidak mau mendaftarkan jadi kesatria penyihir, dia hanya ingin mencari tahu soal Radian. Setahu Seth, para penyihir di sana selalu pergi mencari Radian. Bapak-bapak itu bilang, dulu Merlin sang penyihir agung memang mencari Radian, tetapi pencarian sudah berhenti sejak lama. Para kesatria penyihir sekarang hanya fokus menghadapi Nemesis. Bapak-bapak itu bilang kalau mungkin ada catatan mengenai Radian di perpustakaan istana. Mendengarnya, Seth bersemangat dan ingin pergi ke sana. Namun hanya para pekerja di istana lah yang bisa masuk ke sana. Dan saat itu posisi yang tersedia hanya menjadi kesatria penyihir. Karena itulah Seth langsung pingin mendaftar menjadi kesatria penyihir. Namun ternyata dia nggak diizinkan karena dua tanduk di kepalanya terlalu mencolok. Seth bilang bisa menutupi tanduknya, tapi dia malah dimarahi karena sama aja curang. Dia langsung ditendang keluar. Seth pergi ke area patung penyihir agung Merlin. Dia berteriak kepada patung itu dan memintanya memberitahu tentang Radian. Saat itulah sosok peri tanaman nongol. Dia bernama Mir dan bilang kalau dia ahli menyelundupkan sesuatu. Seth memintanya membawanya ke istana dan secara mengejutkan Mir menyetujuinya. Dia mengajak Seth pergi ke suatu tempat. Di sepanjang perjalanan Mir bernyanyi tentang seorang kesatria penyihir yang sangat mencintai kudanya. Belum juga mereka sampai, sebuah trompet dibunyikan. Mir langsung meminta mereka untuk bergegas. Keduanya sampai di sebuah kandang kuda. Mir mendorong Seth untuk masuk sambil bilang kalau kata sandinya adalah Lulu sedang tidur. Dia juga memberikan sebuah pelana kepada Seth. Setelah memberikannya, dia ngacir pergi. Seth melihat banyak orang-orang yang sedang sibuk mempersiapkan ini itu. Dia kemudian bertemu dengan mbak-mbak bernama Ochocho. Melihat Seth membawakan pelana, Ochocho bertanya di mana Lulu. Seth langsung ingat ucapan Mir. Dia menjawab kalau Lulu sedang tidur. Ochocho kemudian mengira kalau Seth ini adalah pengganti dari penunggangnya. Dia meminta Seth memasangkan pelana ke seekor rakun super gede. Dia juga memberikan sebuah batu kristal kepada Seth. Dengan batu kristal itu, Ochocho bisa menciptakan pakaian tempur di tubuhnya. Seth juga memasang kristal itu di dadanya dan pakaian tempurnya yang langsung muncul. Pas pelana udah terpasang, Ochocho langsung minta Seth buat ikut naik ke rakun itu di belakangnya. Setelah dia naik, rakun itu mengeluarkan sayap dari pelana dan kemudian terbang menuju langit. Ochocho bilang kalau nama naga rakun yang mereka tunggangi adalah Drakon. Tak hanya mereka berdua, tapi ada banyak sekali orang yang menunggangi binatang terbang dan bergerak menuju sebuah lokasi. Ochocho bilang kalau dia adalah murid pelatihan calon kesatria penyihir dan mereka semua sedang terbang menuju ke area spektral Nemesis. Trompet yang berbunyi tadi adalah tanda bahwa spektral Nemesis sudah muncul. Seth akhirnya ngomong kalau dia bukan murid pelatihan. Dia diajak Mir datang ke kandang kuda. Ternyata Ochocho juga mengenali Mir, karena itulah peri itu sering menjahili mereka sejak dulu. Setelah terbang selama beberapa saat, spektral Nemesis pun terlihat. Menurut Ochocho, Nemesis jenis spektral sudah sering muncul akhir-akhir ini. Nemesis itu tidak mempan diserang dengan kekuatan sihir. Hanya serangan Modred dan Sagramor lah yang bisa melukai Nemesis tersebut. Setelahnya, pemimpin pasukan yang bernama Braknoir berteriak untuk menjelaskan penyerangan.
Dia mengaktifkan sihir Jisoni diikuti oleh semua orang. Dengan sihir itu, pikiran mereka semua bisa terhubung dengan pikiran Braknor dan dapat berkomunikasi. Spectral Nemesis pun sudah semakin dekat. Karena lengah, Ochocho nyaris diterjang Nemesis tersebut. Dia menghindar dan Seth langsung mencoba menyerang dengan Rapulse. Namun serangannya tidak mempan. Seth pun diterjang Nemesis itu dan jatuh dari Dracum ke bawah. Saat itulah Ochocho dimarahi karena mengganggu koneksi sihir Jisoni. Setelahnya dia pun diminta untuk keluar dari formasi. Dia akhirnya melesat ke bawah untuk mencoba menyelamatkan Seth. Sementara itu, Seth berhasil menahan benturan di tanah dengan mengeluarkan sihirnya. Pas sudah nyampe, dia melihat beberapa petani yang bersembunyi dan ketakutan. Seth bertanya apakah mereka melihat telur spektral Nemesis jatuh atau tidak. Tapi para petani itu nggak tahu apa-apa. Para petani juga heran kenapa ada kesatria penyihir yang punya tanduk seperti Seth. Selain itu, mereka juga membahas mengenai kutukan dan sesuatu mengenai Dullahan. Setelahnya Ochocho sampai di sana dan langsung memeluk Seth. Saat itulah Seth baru sadar kalau para penyihir di atas sana berhasil melukai Spectral Nemesis itu. Menurut Ochocho, serangan itu hanya untuk melemahkan Nemesis sebelum serangan pamungkas dilaksanakan. Tetapi ternyata serangan-serangan dari para penyihir juga merusak ladang di sana. Para petani sendiri khawatir ladang mereka akan rusak. Setelah itu Seth berlari ke arah ladang. Karena baju perangnya berat, dia langsung melepasnya agar bisa bergerak bebas. Saat itulah serangan dari para penyihir langsung mengenainya. Untungnya Ochocho muncul dan menahan serangan menggunakan perisai. Seth langsung bilang kalau dengan perisai itu pasti dia bisa menahan serangan dari atas. Ternyata Seth ingin melindungi ladang dari hujan serangan tersebut. Dia bilang bahwa para penyihir sama saja dengan Nemesis jika membuat warga kesusahan. Ochocho pun setuju untuk membantu Seth. Cewek itu bilang akan menggunakan sihir Crowman. Seth bertanya apa itu sihir Crowman. Ochocho menjelaskan kalau itu adalah jenis sihir untuk menciptakan perisai pelindung secara luas. Dia menambahkan kalau semakin banyak penyihir yang menggunakan sihir Crowman, maka kekuatan pelindung juga semakin dahsyat. Karena itulah Ochocho ingin meminjam kekuatan Seth. Mereka bergandengan tangan dan Ochocho langsung menciptakan sihir Crowman. Secara tak terduga, Fantasia meluap dengan sangat dahsyat dari tangan Seth. Hasilnya Ochocho berhasil menciptakan perisai yang sangat dahsyat. Selain itu, Fantasia dari para penyihir lain juga langsung tersedot ke dalam perisai sihir itu. Untungnya efek dari perisai itu juga melemahkan Fantasia dari si Nemesis. Saat Nemesis mulai melebur, maka Modred dan Sagramor langsung melancarkan serangan pamungkas. Nemesis itu pun akhirnya lenyap. Setelah mengalahkan Nemesis, para penyihir turun ke bawah dan berbaris. Braknor langsung berkata kalau sebagian besar dari penyihir itu tidak berguna. Hanya Modred dan Sagramor lah yang berjasa. Salah satu dari mereka bilang kalau itu adalah Ochocho karena menciptakan sihir hebat dari bawah. Braknor langsung memarahi seorang mas-mas yang ia kira adalah Ochocho. Di sampingnya Ochocho bilang kalau dialah yang bernama Ochocho. Braknor pun langsung mengomelinya. Sementara itu Seth malah menghabiskan waktu dengan Drakon dan gak peduli sama sekali dengan para penyihir itu. Tak lama setelahnya Ratu dari Kaislan Merlin datang. Dia adalah perempuan cakep bernama Boudica. Dia kebetulan sedang lewat dan mampir menemui para penyihir. Melihat kedatangan Ratu, para penyihir langsung berlutut. Para petani pun kemudian memberitahukan masalah yang mereka alami. Selain Spectral Nemesis, setiap malam mereka juga mendapatkan teror dari Dullahan. Ternyata Dullahan ini adalah sosok misterius dengan kepala buntung. Ratu pun berjanji akan mengurusi hal itu. Setelahnya Ratu memuji tindakan Ochocho yang berjuang melindungi area ladang. Dia berkata bahwa Merlin juga akan melakukan tindakan yang serupa. Setelahnya Ratu pun pamit pergi. Seperginya Ratu, para penyihir juga membubarkan diri. Ochocho langsung menemui Seth dan dia sangat senang karena Ratu mengetahui namanya. Ochocho mengajak Seth kembali, tapi waktu itu dia melihat Grim yang menyamar menjadi orang-orangan sawah. Dia akhirnya mendatangi Grim, kemudian ikut berpura-pura menjadi orang-orangan sawah. Grim sendiri bilang kalau dia sedang menyamar dan mencoba mencari informasi ke warga dengan pura-pura sebagai orang yang terluka. Setelahnya mereka juga membahas mengenai perpustakaan di istana. Karena Seth sepertinya bisa masuk ke istana, Grim meminta bantuannya untuk melakukan sesuatu. Karena Grim sudah sering membantunya, Seth setuju untuk membantu Grim. Setelahnya Grim mengeluarkan sebuah batu bernama Amantekyo. Itu adalah batu yang bisa menyimpan memori dari para penyihir. Di istana banyak sekali batu seperti itu dari berbagai penyihir. Grim meminta Seth mencari batu ingatan milik penyihir bernama Magusia. Seth pun bersedia melakukannya, namun dia heran kenapa Grim gak bisa mencarinya sendiri.
Grim hanya menjawab kalau dia nggak bisa. Setelahnya, Grim juga menyarankan agar Seth pergi ke sebuah penginapan murah bernama Lukorpan. Saat itu Seth penasaran kenapa Grim sangat tahu mengenai Kaislan Merlin. Dia mengira kalau Grim dulunya adalah kesatria penyihir. Namun Grim membantah dugaan itu. Gak lama setelahnya, Grim secara misterius langsung menghilang. Malam harinya di kawasan ladang, para petani sedang berjalan-jalan setelah beraktivitas. Saat itulah mereka kaget karena melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata sosok kepala buntung sudah muncul dan siap menyebarkan teror. Sementara itu, Seth mendatangi sebuah kamar di Lukorpan. Dia bertemu dengan Doc di depan pintu. Seth ingin bertemu dengan Mail, tetapi Doc bilang Mail sudah tidur. Saat itu Mail nongol dan bertemu dengan Seth. Waktu itu Seth bertanya kenapa Mail marah kepadanya. Mail bilang kalau dia gak marah sama sekali. Seth minta maaf karena dia meninggalkan mereka di Artemis. Seth hanya gak mau teman-temannya terkena masalah saat berada di dekatnya. Bukan hanya Inquisisi dan Nemesis, tapi Seth sendiri bisa kehilangan kendali dan membahayakan mereka. Meski begitu, Mail malah menganggap kalau Seth memandang lemah teman-temannya. Mail sendiri pergi ke Kaislan Merlin untuk menjadi lebih kuat. Seth menyangkal kalau dia nggak percaya dengan kekuatan teman-temannya. Namun Mail tetap menganggap bahwa Seth tidak mempercayainya. Dia kecewa karena merasa sudah menemukan teman. Tapi Seth malah pergi. Setelah menangis selama beberapa saat, Mail menutup pintu dan meminta Seth pergi. Hujan sedang melanda deras di luar sana. Seth hanya bisa duduk merenung di tepi penginapan. Saat itulah Doc datang dan menemuinya. Dia berkata bahwa Seth yang pergi tanpa pamitan membuat Maily merasa ditinggalkan. Maily sudah sering ditinggalkan sejak dulu, sehingga dia sangat kesal dengan Seth saat dia juga meninggalkannya. Setelah ngobrol beberapa saat, Seth pun memutuskan untuk pergi. Dia mendatangi kandang kuda para penyihir di istana. Di sana dia melihat Ochocho yang sedang berlatih. Mereka pun saling menyapa. Seth ingin mengambil tasnya yang tertinggal di sana. Ochocho kemudian mengajak Seth menemui Lulu yang sedang tidur di dekat tasnya. Ternyata Lulu adalah pilot Drakrun andalan Ochocho dan kutukannya adalah tertidur. Setelah mendapatkan tasnya, Seth berniat untuk pergi. Dia ingin mencari tahu mengenai Radian. Ochocho pun bilang kalau dulu para kesatria penyihir memang pergi mencari Radian. Tapi sekarang tindakan seperti itu sudah tidak dilakukan lagi. Setelahnya, Ochocho bertanya kenapa Seth bisa mengumpulkan Fantasia dengan sangat banyak. Seth sendiri nggak tahu hal itu. Setelahnya, Ochocho meminta Seth untuk menemaninya berlatih setiap hari. Sebagai gantinya, dia akan mencoba mencari tahu mengenai Radian di perpustakaan istana. Seth pun setuju dan mereka akan bertemu di tempat itu setiap hari pada jam yang sudah ditentukan. Setelah itu, Seth ingin pergi mencari penginapan. Tetapi Ochocho malah meminta Seth untuk tinggal di tempat itu saja. Seth pun setuju. Saat Seth sudah tertidur, Seth mendapatkan mimpi aneh lagi. Dia melihat jari seseorang yang membuat pola aneh dengan sebuah sihir. Dia pun terbangun dan tak memahami arti mimpinya tersebut. Beberapa hari kemudian, Seth melakukan panggilan hologram sihir kepada Alma. Dia menceritakan kondisinya saat itu. Seth berkata bahwa dia berlatih bersama Ochocho sementara dia juga mencari tahu soal Radian dari buku perpustakaan yang dibawa Ochocho. Sayangnya tak ada informasi penting dari semua buku itu. Dia sendiri berniat untuk menyusup ke ruangan arsip istana untuk mencari tahu mengenai Radian. Setelahnya Seth bertanya apakah Alma pergi ke Kaislan Merlin. Alma menjawab belum pernah. Seth kemudian menceritakan mengenai mimpinya. Dia berkata bahwa di mimpi dia merasa pernah berada di istana Kaislan Merlin. Panggilan itu pun berakhir karena ada seseorang yang datang. Seth sempat melihat Ochocho sedang berduaan dengan Mordred. Mereka seperti bermesra-mesraan dan membuat Seth menyesal sudah mengintip. Ochocho berjalan menjauh dan dia tampak bersikap sangat aneh. Di sisi lain, Maile berangkat menuju pelatihan dari para calon kesatria penyihir. Untuk menjadi lebih kuat, dia dan beberapa penyihir muda lainnya rutin berlatih dengan Mordred dan Sagramor. Sementara itu Seth sudah bersiap untuk menyusup ke istana. Dia menyelinap ke dalam, kemudian lari kocar-kacir karena ketahuan. Dia berlari menyusuri lorong yang sepertinya pernah dia lewati. Ternyata lorong itu sama persis, sama seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Di sebuah dinding, Seth melukis pola seperti yang ia lihat di mimpi. Dan dia bisa berjalan menembus dinding. Ada sebuah jalan sempit rahasia di dalam dinding istana tersebut. Dia berjalan melaluinya dan sampai ke sebuah area menyerupai goa. Di sana dia melihat sesosok Nemesis di dalam kurungan yang bentuknya sangat mirip dengan Spectre Nemesis yang dia lawan tempo hari. Hanya saja wujud Nemesis itu lebih kecil. Saat itulah dia melihat seorang pria buta di sana. Pria itu merasakan kehadiran Seth. Dengan sihirnya dia bisa mendeteksi ciri-ciri Seth. Dia langsung panik saat mengetahui Seth memiliki tanduk.
Dia mengira Seth adalah Pyodon. Karenanya pria itu takut karena Pyodon sudah bisa menemukannya. Seth mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah Pyodon, tetapi pria itu sudah terlanjur panik. Dia memulai sebuah ritual sihir. Seth langsung tertahan di sebuah kurungan sihir. Saat dia melihat ke depan, dia melihat proyeksi dirinya muncul dalam bentuk hologram raksasa di kawasan ladang. Sementara itu, Spectral Nemesis yang wujudnya menyerupai Seth langsung muncul di ladang. Para penyihir langsung dikumpulkan untuk bersiap menghadapi Nemesis tersebut. Seth sendiri menyadari bahwa Spectral Nemesis adalah proyeksi dari Nemesis biasa yang ditahan di kurungan sihir oleh pria buta tadi. Itulah alasan kenapa tidak ada telur yang terjatuh di lokasi Nemesis muncul. Saat itulah Seth melihat ada Spectral Nemesis lain di belakang proyeksi hologramnya. Saat Seth melihat ke belakang, ternyata ada sesosok Nemesis yang dikurung bersamanya. Nemesis itu langsung menyerang Seth sampai akhirnya terluka. Karena kesakitan, Seth nyaris jatuh ke depan. Tetapi tak mau proyeksi raksasanya menghancurkan pemukiman warga, Seth pun menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Sementara itu para penyihir sudah bersiap karena mereka kekurangan orang. Meili dan para penyihir yang sedang berlatih akhirnya diikut sertakan pada misi tersebut. Setelah persiapan selesai, mereka semua berangkat menuju lokasi Spectral Nemesis muncul. Di sisi lain, Grimm menyadari kalau Seth kembali terlibat masalah, dia tak bisa menyelamatkannya kali ini. Meski begitu, dia yakin ada pemancar proyeksi yang ada di sekitar sana. Grimm langsung beraksi mencari pemancar itu. Dan ternyata Dragunov dan Lysolette juga ada di sana. Melihat munculnya dua Nemesis raksasa, mereka segera beraksi. Prioritas utama mereka adalah menyelamatkan para warga yang ada di sekitar sana. Selama perjalanan, dia melihat Meili yang terbang bersama para penyihir lain. Sementara itu, saat sudah mendekati kedua Nemesis, baik Meili dan Ochocho menyadari kalau salah satu Nemesis berbentuk menyerupai Seth. Meili dan Ochocho mencoba menghentikan para penyihir untuk menyerang, namun mereka malah dianggap mengganggu operasi pemusnahan para Nemesis. Sementara itu, Seth mulai merasa tubuhnya mati rasa akibat serangan dari Nemesis. Dia pun mencoba memahami situasi di sana. Dia tahu kalau kurungan sihir yang menciptakan proyeksi artinya dia hanya harus keluar dari sana. Dia melompat ke atas. Nemesis di hadapannya menyerang dengan semua tentakelnya. Seth menciptakan baju zirah sihir di depannya untuk menahan semua tentakel. Setelahnya dia mengerahkan kekuatannya mati-matian dan berhasil melompat keluar dari kurungan. Saat itu juga si pria bisa menurunkan tabung kaca untuk menahan Nemesis yang dilawan oleh Seth. Dua proyeksi penyihir misterius pun muncul di samping pria buta. Mereka memanggil pria buta itu dengan sebutan Diabal. Waktu itu Diabal khawatir karena Seth bisa saja keluar. Namun dia proyeksi penyihir itu meminta Diabal tenang karena Seth sebentar lagi akan mati. Di sisi lain, proyeksi Seth dan si Nemesis juga menghilang. Para penyihir memutuskan untuk membubarkan diri. Sementara itu Meili dan Ochocho mulai merasa aneh dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Seth di dalam alam bawah sadarnya sedang termenung. Dia memikirkan semua yang sudah terjadi pada kehidupannya. Saat itulah dia melihat bola hitam dengan satu mata muncul di depannya. Dia langsung terkurung dengan sebuah kekuatan hitam yang mengerikan. Tubuh Seth juga langsung bangkit dan tak terkendali. Dia maju menyerang siapa saja di gua itu. Dua proyeksi penyihir mencoba melawannya. Mereka bersatu dan melancarkan serangan dahsyat yang membuat Seth terpental. Diabal meminta mereka berdua hati-hati. Namun dua penyihir itu bilang kalau Seth pasti tewas karena sudah diserang dengan sihir yang mampu menghabisi sebuah pasukan. Namun ternyata Seth masih bisa bangkit. Dia melancarkan serangan dan menghajar semua yang ada di sana. Tak punya pilihan lain, Diabal melancarkan serangannya. Dia berhasil menerjang Seth sehingga bocah itu terpental keluar menembus dinding. Saat itulah Mir muncul dan menyentuh dahinya. Seluruh tubuh Seth akhirnya kembali seperti semula. Mir langsung memutuskan untuk membawa Seth menemui seseorang. Di sisi lain, Meili, Doc, dan Ochocho pergi mencari Seth. Meili bisa mendeteksi keberadaan Seth dan berlari mengikutinya. Mereka sampai di hutan sihir yang ternyata dipenuhi dengan tumbuhan dan satwa liar. Di sana mereka bertemu Mir yang membawa tubuh Seth. Mereka semua pun pergi menemui istri Mir yang bernama Jill. Setelahnya Jill dan Mir berusaha menyembuhkan Seth. Mereka masuk ke dimensi jiwa tempat Seth berada. Ternyata untuk menghentikan amukan Seth, Mir sudah menciptakan kayu penahan bola hitam bermata satu. Seth pun kaget saat melihat Mir dan Jill datang. Dia menjelaskan bahwa dimensi jiwa disebut dengan Seed dan semua orang memilikinya. Seth kemudian berkata dia nggak bisa mengendalikan bola dengan satu mata itu. Selain itu dia juga merasakan kehadiran Pyodon pada bola tersebut. Mir kemudian menduga bahwa bola bermata satu itu mungkin dikendalikan oleh Pyodon.
Tak lama setelahnya, Ochocho berhasil masuk ke sana sambil membawa Melie dan Doc. Untuk menyadarkan Seth, Melie mencoba mengobrol dengannya. Semua orang selain Melie pergi meninggalkan dimensi jiwa tersebut. Setelah ngobrol dengan Melie, secara perlahan bola hitam bermata satu itu mengecil. Mereka pun akhirnya terbebas dari sana. Melie sadar lebih dulu daripada Seth. Dia berkata bahwa Seth ingin tinggal di hutan itu sementara waktu untuk berlatih bersama Mir. Seth terbangun dari sebuah getah yang ada di pohon ciptaan Jill. Dia merasa sudah tidur lama sekali selama proses pengobatan. Jill dan Mir berkata bahwa Seth sudah tertidur sekitar 2 atau 3 tahun. Seth langsung panik karena tidur selama itu. Namun Mir berkata bahwa waktu di hutan itu tidak sama dengan waktu di dunia luar. Seth bisa saja berada sangat lama di hutan, tapi bisa kembali ke dunia luar tepat saat seperti ketika dia masuk ke hutan itu. Setelahnya, Seth meminta Mir mengajarinya menggunakan Fantasia. Mir menolak dan meminta Seth untuk berusaha menangkapnya. Mereka pun mulai aksi kejar-kejaran sepanjang siang. Sayangnya Seth selalu gagal menangkap Mir. Setelah latihan mereka berjalan sangat lama. Seth mulai menyadari sesuatu. Dia bisa merasakan energi dari dunia di sekitarnya. Dengan cara itu dia bisa menangkap Mir. Setelahnya Mir berkata bahwa Seth baru saja merasakan Fantasia yang ada di sekitarnya. Fantasia adalah energi yang ada di hutan. Fantasia adalah energi yang ada di dunia. Menurut Mir, dengan melakukan itu maka seluruh wilayah di sekitar Seth adalah kepanjangan dari tubuhnya. Mir kemudian menciptakan pohon yang sangat besar dan tinggi. Dia dan Seth berdiri di puncaknya. Dia berkata bahwa seperti itulah wujud sihir yang sesungguhnya. Setelahnya Mir meminta Seth untuk mencoba menaklukkan bola hitam bermata satu itu. Seth mengerahkan energinya dan tubuhnya mulai menghitam. Dia mulai kehilangan kendali dan menyerang Mir. Tak punya pilihan lain, Mir mengejar Seth sampai KO. Pas Seth tersadar, dia menjelaskan bahwa seluruh inderanya dicabut dari tubuhnya saat kegelapan itu menguasainya. Dia juga merasa ada seseorang yang mengintip di balik kegelapan itu. Karenanya Mir meminta Seth untuk mencoba melakukan itu lagi. Sementara Mir akan mencoba mengetahui siapa yang mengintip dari balik kegelapan. Mir memasuki dimensi jiwa Seth. Setelahnya Seth mengaktifkan kekuatan kegelapan lagi. Tubuhnya mulai diselimuti kegelapan. Mir mencoba menangkis setiap kegelapan yang mencoba menguasai Seth sambil mencari siapa orang yang mengintip dari kegelapan itu. Dia sadar ada seseorang yang mengintip, namun tak bisa mengetahuinya secara pasti. Karena itulah dia mengusir kegelapan dari dimensi jiwa Seth. Setelahnya dia pun penasaran kenapa Pyodon memberikan Seth kekuatan seperti itu. Di sisi lain, Diabel dan 2 proyeksi penyihir membahas mengenai Seth. Diabel ditanya kenapa dia tidak menggunakan kekuatannya yang asli saat Seth datang ke sana. Diabel menjawab bahwa dia hanya khawatir kalau Pyodon sudah menemukannya. Dia sendiri mengetahui seperti apa Pyodon itu. Dia yakin kalau Pyodon hanya mencoba memanfaatkan Seth. Namun jika Seth gagal memenuhi ekspektasi Pyodon, maka Seth pasti akan celaka sama seperti dirinya. Diabel sendirilah ternyata yang memiliki 2 tanduk seperti Seth dan Pyodon. Sementara itu Mir memberi Seth sebuah gelang yang dibuat dari pohon di hutan itu. Dia menjelaskan bahwa Seth sudah terikat dengan hutan itu. Dan gelang tersebut adalah pengikat hubungan Seth dengan hutan. Seth menjadi bersemangat dan siap untuk lanjut berlatih. Di sisi lain, Nemesis muncul di kawasan warga. Para penyihir langsung pergi ke sana dan menghadapi Nemesis tersebut. Setelah berhasil mengalahkannya, mendadak Nemesis lain yang sangat besar muncul di kejauhan. Mereka segera pergi ke sana. Sementara itu Ochocho merasakan ada yang aneh. Benar saja, karena para Nemesis yang sudah dikalahkan di kawasan penduduk mendadak bangkit kembali. Dia mencoba memanggil para penyihir lain, tetapi mereka sudah menuju Nemesis raksasa. Terpaksa hanya Ochocho dan Melie yang beraksi melindungi warga. Melie menciptakan lingkaran pelindung di sekitar warga. Namun salah satu bocil bernama Petro ternyata tidak ada di dalam pelindung itu. Ochocho langsung pergi dan mencari Petro. Dia menemukan bocil itu yang sedang terancam Nemesis. Ochocho beraksi dan menyelamatkan Petro. Dia meminta Petro menunggangi Dargon, sementara Ochocho sendiri akan menghadapi para Nemesis. Ochocho bertarung seorang diri, tapi jumlah Nemesis yang muncul sangatlah banyak. Tak punya pilihan lain, dia menggunakan jurus pamungkasnya. Dia mengaktifkan sihir Jisoni dan mengambil alih pikiran para penyihir yang sedang menuju Nemesis raksasa. Para penyihir langsung terbang kembali ke arah pemukiman warga. Dengan komando dari Ochocho, para penyihir langsung bereaksi dan menghabisi para Nemesis. Setelah situasi aman, Ochocho melepaskan sihir Jisoni dan langsung ambruk. Para penyihir pun bingung kenapa mereka ada di sana dan sudah menghabisi banyak Nemesis. Di sisi lain, Diabel ditemui beberapa penyihir menggunakan wujud proyeksi. Ternyata mereka semua diam-diam melindungi negara dengan cara mereka sendiri. Mereka membahas mengenai baron pedagang yang membahayakan para warga. Mereka berdiskusi untuk mengirim spektral Nemesis dan para dulahan dalam waktu dekat. Sementara itu Seth yang sedang dilatih kembali kehilangan dirinya. Mir yang sedang menyantai langsung bertindak dan membuatnya pingsan.
Pas Seth bangun, dia membahas mengenai bintang-bintang transparan yang berseliweran di sepenjuru hutan. Mir berkata bahwa mereka adalah kenangan pada hutan itu. Hanya ada orang yang sudah membuka indera fantasia yang dapat melihat mereka. Mir kemudian menjelaskan mengenai peri. Ternyata Mir adalah satu-satunya peri yang tersisa saat ini. Dia sudah hidup sekitar 800 tahun. Seth kemudian bertanya mengenai Merlin si penyihir agung. Tapi Mir berkata kalau Merlin tidak agung sama sekali. Bahkan dia menganggap Merlin bukanlah penyihir. Meski begitu, Mir berkata bahwa keistimewaan Merlin sudah berubah menjadi tempat yang tidak seperti harapan Merlin. Dulu negeri ini dipenuhi hutan yang sangat lebat. Para peri juga hidup makmur di sana. Fantasia sendiri tercipta dari pepohonan itu. Sampai akhirnya manusia muncul dan menggunduli hutan untuk membangun tempat tinggal. Jumlah fantasia menjadi menipis dan kehidupan para peri pun juga terancam. Para peri mencoba mendaur ulang fantasia dan mengubahnya menjadi peralatan. Namun manusia malah menyalahgunakan cara itu dan mengubahnya menjadi senjata. Hutan juga semakin sempit. Akhirnya para peri menyerah dan memutuskan untuk menyatu dengan bumi. Mir kemudian mengajak Seth melihat Jill. Ternyata Jill sedang mengandung bayi-bayi peri. Semua bayinya ada di dalam getah di dalam tubuh pohon Jill. Seth sendiri pernah berada di dalam getah itu selama 3 tahun saat proses penyembuhan. Tak lama setelahnya, saat kembali berlatih, Mir memintanya untuk mengalahkan kekuatan gelap di dalam jiwanya dengan berpegang teguh pada ikatan dengan dunia luar. Seth pun mencobanya. Kegelapan langsung muncul dan mengurungnya. Namun gelang pemberian Mir membantunya tersadar. Dia pun bangkit dan mengalahkan seluruh kegelapan. Cahaya terang terpancar dari tubuh Seth dan menerangi seisi hutan. Dia pun berhasil sadar dan telah menaklukkan kekuatan gelap tersebut. Mir memberinya ucapan selamat. Selain itu, Seth ternyata juga berhasil menumbuhkan sebuah pohon kecil dengan kekuatannya. Mir berkata bahwa Seth sudah bisa menggunakan fantasia untuk menciptakan dan tidak untuk menghancurkan. Mereka pergi untuk menemui Jill. Seth berjanji akan menggunakan fantasia untuk menciptakan dunia yang layak untuk anak-anak Mir dan Jill. Karena Seth pernah ada di dalam getah yang sama dengan anak-anak Jill, dia merasa bahwa anak-anak Jill ini kelak adalah adik-adiknya sendiri. Setelah itu, Seth pun pergi meninggalkan hutan. Sementara itu, Bran-Nowir tampak mengawasi Ochocho dari waktu ke waktu. Melia menyadari hal tersebut dan mencoba menyelidikinya. Suatu malam, Ochocho ditemui oleh Mordred. Entah apa yang terjadi, Ochocho langsung bertingkah aneh. Dia pergi ke kawasan pedesaan dan mencoba menggunakan batu ukir untuk memanggil spektral Nemesis. Bran-Nowir muncul dan mencoba menghentikannya. Dia menganggap Ochocho adalah pengkhianat di istana. Melia versi galak muncul dan mencoba menghentikan Bran-Nowir. Dia mengurung Bran-Nowir agar tidak bisa macam-macam. Namun Ochocho malah langsung menyerang. Untungnya Seth datang dan menghentikan mereka. Bran-Nowir meminta dibebaskan, sementara Ochocho mulai melawan. Setelah Bran-Nowir dibebaskan, mereka langsung terlibat aksi kejar-kejaran. Seth menggunakan indera fantasinya untuk mendeteksi keberadaan Ochocho. Dia bergerak dan berhasil menangkap Ochocho. Dia menahan tubuh gadis itu dan mencoba menyadarkannya. Hanya dalam sekejap saja, gadis itu pun tersadar. Bran-Nowir dan Melia sampai di sana. Bran-Nowir langsung menuduh Ochocho pengkhianat. Namun Ochocho tidak mengetahui apapun. Akhirnya dia mengaku bahwa kutukannya adalah sebuah tanda di leher. Jika ada orang yang menyentuh tanda itu, maka Ochocho akan melakukan apapun yang diperintahkan. Bran-Nowir menekan tanda itu, kemudian meminta Ochocho untuk bunuh diri. Saat Ochocho nyaris melakukannya, Bran-Nowir menghentikannya. Dia akhirnya sadar bahwa ada pihak lain yang mengetahui mengenai kutukan Ochocho, serta mencoba untuk memanfaatkannya. Saat pergi meninggalkan kawasan hutan, Seth memeriksa batu sihir untuk digunakan Ochocho untuk memanggil Nemesis. Dia merasa tidak asing dengan fantasia yang ada di dalamnya. Seth langsung kepikiran untuk menemui Diabel yang ada di ruangan rahasia istana. Sayangnya istana dijaga dengan ketat sehingga mustahil baginya untuk masuk. Tapi esok hari adalah saat pelantikan kesatria penyihir, sehingga penjagaan mungkin akan sedikit kendor. Saat itulah Seth berencana masuk ke istana dan mencari Diabel. Dragunov dan Desolate pergi ke markas Baron Pedagang. Di sana mereka diajak untuk bekerja sama. Dragunov diberitahu mengenai Harmonisium yang bisa menyedot fantasia dari para penyihir. Artinya para penyihir bisa saja dibuat tak berdaya. Setelah itu barulah Dragunov dan kelompoknya bisa beraksi. Dragunov bertanya, apa tujuan Baron Pedagang? Ternyata tujuan mereka adalah memperbudak penyihir yang sudah kehilangan kekuatan mereka. Sementara itu Ochocho pergi menemui Mordred di kamarnya. Dia menunjukkan batu ukir pemanggil spekter Nemesis. Mordred meminta Ochocho masuk ke kamarnya. Cowok itu berniat menyentuh tanda di leher Ochocho, tetapi Ochocho menghindar dan menjatuhkan Mordred. Ochocho meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Mordred akhirnya berkata bahwa dia hanya ingin melindungi Ochocho. Ternyata ada sekelompok orang, yaitu para petapa, yang ingin memanfaatkan kutukan Ochocho.
Para petapa tidak ingin ada orang di luar yang ikut campur di keislan Merlin. Karenanya para warga yang berdagang dengan baron pedagang akan dianggap sebagai pengkhianat. Para petapa juga sangat memuja Merlin sang penyihir agung. Karena itu mereka akan menyingkirkan semua penyihir yang membelot dari Merlin. Karena tak mau Ucoco dimanfaatkan, maka Mordred mengambil peran sebagai orang yang memanggil Spectre Nemesis selama ini. Ucoco sendiri gak terima dengan penjelasan itu. Dia berkata akan melaporkan kepada Ratu. Namun Mordred berkata bahwa para petapa sudah melakukan sumpah setia kepada Merlin. Demikian juga dengan Ratu. Artinya Ratu adalah dalang di balik semua peristiwa itu. Esok harinya, Ucoco bersiap untuk melakukan upacara pengangkatan kesatria penyihir. Namun tak ada kesatria penyihir yang mau menjadikan Ucoco sebagai anggotanya. Ratu pun menyayangkan kelakuan para kesatria penyihir itu. Saat itulah Ucoco berkata bahwa dia nggak butuh gelar kesatria penyihir. Dia berdiri dan menguak konspirasi Ratu. Dia memberitahukan kepada semua orang bahwa Ratu adalah dalang di balik peristiwa Spectre Nemesis. Kisruh pun langsung terjadi. Brang Nair pun maju dan membela Ucoco dan bersiap untuk melawan siapa saja yang mengancamnya. Namun saat itulah bencana datang. Pasukan Inkuisisi sudah sampai di sekitar Kaslean Merlin siap melakukan peperangan. Persiapan perang pun dimulai. Ratu memimpin semua penyihir untuk menghadapi pasukan Inkuisisi. Di barisan depan, Ratu menemui beberapa prajurit Inkuisisi yang mengucapkan berbagai dosa para penyihir. Namun Ratu tak mau mengakui hal itu, dan peperangan pun dimulai. Di sisi lain, Seth pergi ke ruangan bawah tanah untuk mencari Diabal. Di sana dia mendapatkan serangan yang sangat cepat dari Diabal. Seth menghindari semua serangan itu sambil berkata bahwa dia tak akan datang atas perintah Piodon. Di tengah-tengah pertarungan, Seth sadar bahwa yang ia lawan hanyalah proyeksi ilusi. Diabal yang asli akhirnya muncul. Diabal akhirnya mau mendengarkan Seth. Saat itu juga, Seth melihat dua tanduk di kepala Diabal. Setelahnya Diabal berkata bahwa mereka adalah saudara sama seperti seseorang bernama Triton. Seth pun bertanya mengenai Piodon. Diabal akhirnya menceritakan kisah mengenai Piodon. Dulu karena Diabal terlahir dengan tanduk, ia dikucilkan dan dikurung. Bukan hanya manusia, tetapi semua penyihir pun membencinya. Sampai akhirnya Piodon datang dan menemuinya. Piodon berkata bahwa dia adalah kakak Diabal. Sejak saat itu Diabal menjadi sangat loyal kepada Piodon. Dia mau bertarung melawan siapapun selama diperintahkan Piodon. Suatu ketika Diabal pergi mengikuti Piodon secara diam-diam. Dia melihat anak lain yang juga memiliki tanduk bernama Triton. Diabal dan Triton langsung akrab dan mereka membahas berbagai kemungkinan. Mereka mengetahui bahwa para penyihir terinfeksi Nemesis dan memiliki kutukan. Tapi ternyata kutukan itu tidak bisa diturunkan ke anak-anak mereka. Namun ternyata mereka yang memiliki tanduk dapat menurunkan kutukan mereka kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, para pemilik tanduk adalah penyihir sejak lahir. Atas alasan itu juga, mereka bisa mengendalikan Fantasia dengan tangan kosong. Diabal berkata bahwa baik dia, Triton maupun Seth setidaknya adalah generasi kedua dari penyihir bertanduk. Diabal kemudian menjelaskan bahwa dia dan Triton mengungkapkan penyelidikan mereka kepada Piodon. Namun Piodon justru membiarkan mereka berdua disiksa oleh para Inkuisisi. Sementara itu, peperangan sudah berlangsung dahsyat di luar sana. Ratu menghabisi banyak sekali pasukan musuh dengan kekuatannya. Beberapa penyihir maju untuk menyerang. Namun mendadak mereka semua terjatuh. Ternyata ada sebuah alat yang menciptakan medan pelindung untuk menghapus Fantasia para penyihir. Situasi menjadi sangat gawat. Peperangan yang terus berlangsung juga berefek pada hutan sihir. Mir melihat area hutan yang semakin menyempit akibat peperangan tersebut. Di sisi lain, Seth bertanya kenapa Diabal harus bersembunyi di sana. Diabal bilang kalau dia harus bersembunyi dari Piodon. Karena Piodon bisa melihat melalui matanya, maka Diabal menutup matanya. Dia juga berlindung di balik perlindungan istana sehingga Piodon tak mampu menemukannya. Seth pun sadar bahwa karena hal itu juga Diabal terpaksa menuruti perintah dari para pertapa. Seth menawarkan diri untuk melihat masa lalu dari Diabal. Awalnya Diabal ragu untuk melakukannya, namun Seth berhasil meyakinkannya. Mereka pun berjabat tangan kemudian langsung pergi ke dimensi jiwa. Diabal terkejut selama ini mengira dimensi jiwa hanyalah rumor. Namun belum juga mereka melihat masa lalu Diabal, Seth mendengar suara Ucoco. Dari Ucoco, Seth tahu kalau peperangan telah terjadi di luar. Seth dan Diabal pun segera pergi dari dimensi jiwa. Seth meminta Diabal membantunya dalam peperangan. Namun Diabal menolak karena Piodon pasti ada di luar. Akhirnya Diabal memberikan batu ukir kepada Seth. Dia meminta Seth menaruh batu itu di markas musuh. Kemudian dia akan memanggil Spectre Nemesis. Setelah menerima batu itu, Seth segera pergi meninggalkan ruangan bawah tanah. Di luar dia langsung berhadapan dengan Dragunov. Misi Dragunov adalah untuk menangkap Seth sehingga bisa menghentikan peperangan. Seth pun tak mau menyerah dan bertarung melawan Dragunov. Sambil bertarung, Dragunov bertanya kenapa dia bertarung di kota Rumble.
Padahal itu bisa membahayakan banyak orang. Seth berkata bahwa dia ingin mengalahkan orang jahat yang menyiksa para warga. Dragunov menyadari hal itu, tetapi jika Seth gagal, maka akan banyak jiwa yang akan terbunuh. Seth tak mau memikirkan hal seperti itu, karena jika dia ragu, dia malah tidak akan berbuat apa-apa. Di sisi lain, sementara mereka bertarung, kawasan hutan sihir semakin menyempit. Mir pun menjadi sangat khawatir, terlebih karena Jill sedang mengandung anak-anak mereka. Di peperangan, para penyihir mulai kewalahan. Karena itu Ratu mengambil resiko untuk maju dan melawan Santori seorang diri. Dia menghindari semua serangan yang mengarah kepadanya. Para Inkuisisi berusaha menghentikannya, namun Ratu bergerak tak terbendung. Sampai akhirnya Santori maju dan menjatuhkan Ratu. Dia pun menganggap Ratu sangat bego karena begitu nekat. Namun saat itulah Ratu bangkit dan melemparkan perisainya ke arah Harmonisium, yang tentunya akan menghilangkan fantasia penyihir. Alat itu ambruk dan kekuatan para penyihir pun kembali pulih. Para penyihir melanjutkan pertarungan sengit tersebut. Namun Ratu ternyata sudah kehabisan tenaganya. Dia ambruk dan bersiap ditangkap oleh para Inkuisisi. Sementara itu Seth masih berduel dengan Dragunov. Di tengah pertarungan, Dragunov meminta Seth pergi bersamanya untuk mengakhiri peperangan. Seth menurut dan Dragunov ikut menuju medan perang. Saat melihat peperangan, Seth terkejut melihat para Inkuisisi yang bertindak sangat jauh. Dragunov kemudian berkata bahwa Baron Pedagang memiliki rencana yang jauh lebih jahat lagi, yaitu memperbudak para penyihir. Seth bertanya kenapa Dragunov mau setuju dengan hal itu. Ternyata Dragunov percaya bahwa Jenderal Torquil pasti memiliki keadilan. Meski begitu, Seth menganggap Torquil adalah orang yang sangat kejam. Setelahnya, Dragunov menembakkan sinyal ke udara. Pertarungan pun langsung berhenti. Dragunov membawa Seth pergi ke arah pasukan Inkuisisi. Di perjalanan, Seth dihina banyak sekali para penyihir. Meski begitu, Seth tidak menggubris mereka semua. Dragunov mengagumi tindakan Seth yang tidak ingin menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Dragunov juga tahu kalau saat menjadi Spectre Nemesis, Seth berusaha untuk tidak menimbulkan kekacauan yang lebih parah. Mereka pun berjalan mendekati pasukan Inkuisisi. Tapi saat itulah kapal tempur utama Inkuisisi muncul di langit. Dragunov terkejut kenapa kapal tempur itu muncul di sana. Setelah itu kapal tempur tersebut mulai menembaki para penyihir. Pertarungan pun dilanjutkan. Seth kecewa kepada Dragunov karena hanya membohonginya. Namun Dragunov berkata bahwa dia tak mengetahui kapal itu akan muncul. Dia juga sudah dijanjikan bahwa peperangan akan berakhir jika dia menangkap Seth. Dragunov pun kecewa karena Jenderal Torquil sudah membohonginya. Seth langsung berniat untuk pergi ke peperangan dan menghentikan perang. Dragunov mengkritik tindakan Seth karena itu hanya akan menimbulkan lebih banyak korban. Namun Seth tidak peduli dan berlari menuju garis depan. Beberapa prajurit Inkuisisi maju untuk menahannya. Saat itulah Dragunov datang dan menyelamatkan Seth. Dia memberitahu bahwa di tengah medan perang ada pria bernama Santori. Seth harus berhati-hati saat melawannya. Dragunov pun meminta Seth untuk segera pergi selagi dia menahan para Inkuisisi. Setelahnya Seth langsung pergi menjauhi Dragunov. Tak lama setelahnya, kru kapal Dragunov datang mengelilinginya. Ternyata mereka siap untuk mendukung Dragunov apapun yang terjadi. Setelahnya mereka pun beraksi untuk menghentikan peperangan. Sementara itu, Seth melesat cepat sambil mengejar semua musuhnya dengan mudah. Dia maju mendekati Santori di tengah pertarungan. Santori pun bersemangat untuk bertarung melawan Seth. Saat mereka berhadapan-hadapan, mendadak ada energi dahsyat yang muncul dari arah istana. Sesosok pria dengan zirah hitam pun muncul berhenti di sebelah Seth. Ternyata orang di dalamnya adalah Doc yang entah bagaimana menemukan pakaian tempur itu. Meski Doc ada di dalamnya, ternyata yang mengendalikan zirah itu bukan hanya Doc. Ternyata saat mencari batu ingatan, Doc hampir tertangkap prajurit. Karena itulah dia bersembunyi di dalam zirah. Dan ternyata beberapa batu ingatan yang ia bawa langsung aktif dan bisa bersama-sama menggerakkan zirah tersebut. Seth dan zirah tersebut bertarung melawan Santori yang langsung kewalahan. Namun begitu mengetahui Ratu di dalam bahaya, zirah itu langsung ngacir pergi menuju Ratu yang tertangkap. Di sana dia mengejar semua prajurit Inkuisisi dengan mudah. Setelah mengalahkan mereka, mendadak bocil misterius itu nongol. Ternyata bocil itu bisa mengubah apa saja yang menjadi batu. Doc ingin kabur, tetapi para batu ingatan malah berniat melawan bocil itu. Zirah itu melesat dan bertarung melawan si bocil tersebut. Namun semua serangannya tidak mempan, sehingga si bocil masih berdiri tanpa terluka sama sekali. Sementara itu Santori membahas mengenai pertemuan pertamanya dengan Seth. Santori berkata bahwa dulu dia pernah bertemu dengan Seth di wilayah bernama Vivasien. Saat itulah Seth sadar kalau yang ditemui Santori bukanlah dirinya. Santori bilang kalau yang ditemuinya pastilah Seth karena memiliki tanduk seperti punya Seth. Mendengarnya Seth ingat ucapan Diabel. Dulu Diabel bertemu dengan Triton di Vivasien. Seth pun berkata bahwa yang ditemui Santori adalah saudaranya. Santori malah semakin semangat dan ingin menangkap semua penyihir bertanduk.
Mereka pun melanjutkan pertarungan. Dengan kekuatan kegelapan yang bisa ia kuasai, Seth berhasil mengatasi serangan-serangan Santori. Dia bahkan bisa menahan dua tangan proyeksi raksasa dari Santori. Seth berhasil melompat menghindari gencatan dua tangan raksasa itu. Tak lama setelahnya, Seth mengeluarkan batu ukirnya. Saat itu juga Diablo mengaktifkan Spectre Nemesis. Proyeksi Nemesis raksasa muncul dan bertarung melawan proyeksi milik Santori. Keduanya bertarung dengan dahsyat, namun Santori berhasil memenangkan duel itu. Setelahnya, Santori pun mengajar Seth sampai babak belur. Kegelapan di tangan kanan Seth pun memudar. Santori kecewa, kemudian berjalan mendekati Seth yang masih ambruk. Dia menginjak kepala Seth sambil menghinanya. Tak terima dengan hinaan itu, Seth mengaktifkan sihir tak terduga. Tangan kanannya berubah menjadi seperti kayu. Seketika itu juga Santoru diterjang sebuah pohon yang tumbuh di bawahnya. Tangan kanan menggunakan mode hutan sihir, sementara yang kiri menggunakan mode kegelapan. Dia melesat ke arah Santori, kemudian menerjangnya dengan kekuatan dahsyat. Seth menekan Santori sampai mereka berdua melesat ke langit. Keduanya terlempar jauh menembus awan hitam sehingga seluruh langit berubah menjadi cerah. Di detik-detik sebelum kekalahannya, Santoru berteriak bahwa mereka akan bertemu lagi. Seth terjatuh ke tanah dan awan mendung kembali menyelimuti langit. Di sisi lain, Dog dan batu-batu ingatan berhasil mengakali si bocil. Mereka berhasil menimpa si bocil dengan tumpukan batu. Tapi saat itulah mendadak Fantasia dari arah hutan sihir menghilang. Si bocil sadar bahwa mesin penghisap Fantasia sudah ditanamkan ke dalam hutan itu. Si bocil langsung pergi meninggalkan lokasi pertempuran. Sementara itu, Seth sadar dan melihat mayat-mayat prajurit Inkuisisi dikendalikan menggunakan kekuatan milik Mayor Ulmina. Seth mencoba menyerang, namun sihirnya sangat lemah. Dia pun sadar bahwa sesuatu telah terjadi di hutan sihir. Dia bergegas pergi ke hutan untuk mencari Mir. Di sana dia melihat Mir yang memeluk tubuh layu Jill. Mir pun merasa muak dengan manusia. Dulu dia ingin menghabisi para manusia agar hutan selamat. Namun Jill selalu menangkapnya. Ternyata sosok asli Mir adalah monster bernama Myrdin yang merupakan rekan Merlin. Mir pun mengamuk dan berubah menjadi raksasa. Saat itu juga Seth kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia dan Mir mengamuk dan melompat menuju langit. Mereka siap melakukan pembantaian besar-besaran. Sementara itu Diablo mulai khawatir karena Seth kehilangan kendali. Namun masalah yang lebih serius muncul. Di sana ternyata Piodon sudah muncul dan menyapanya. Di sisi lain, Seth menghancurkan puluhan kapal terbang Inkuisisi dalam beberapa serangan. Sampai akhirnya dia melihat Ulmina di antara para musuh. Seth langsung maju untuk melawan perempuan itu. Namun Ulmina malah menyedot kekuatan Seth kemudian memeluk bocah itu. Sementara itu, Ratu Brang Noir dan Ococo mencoba menghancurkan alat penghisap Fantasia. Senjata Ococo dan Brang Noir tidak mempan menghancurkan alat tersebut. Akhirnya Ratu bangkit dan memeluk alat itu. Dia mencoba menemukan alat itu dengan kekuatannya. Setelah mati-matian mencoba, akhirnya dia berhasil. Fantasia pun kembali meluap di sekitar sana. Sementara itu Melie bertemu dengan Dragunov. Mereka pun pergi untuk menyelamatkan Seth di tengah perjalanan. Grim datang dan membantu mereka. Dengan perban milik Grim, Seth berhasil diambil dari pelukan Ulmina. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu. Sayangnya Mir masih mengamuk. Dia menghancurkan para prajurit Inkuisisi dengan mudah. Para penyihir bersorak melihat aksi itu. Namun Mir juga membenci penyihir. Dia mulai menyerang mereka. Di sisi lain, Dragunov dan para kru kapal terbang menyerang Mir dari udara untuk menghentikan amukannya. Sementara itu Melie memasuki alam jiwa Seth dan mencoba menyadarkannya. Di sana juga ada Coco yang berusaha menyadarkan Seth. Setelah mencoba mati-matian, Seth akhirnya sadar. Bocah itu maju dan menyelamatkan kapal Dragunov dari serangan Mir. Setelahnya Seth berusaha untuk menenangkan Mir. Namun Mir sudah sangat membenci manusia. Dia mengamuk dan berusaha pergi menyerang istana. Namun saat dia hampir menghancurkan istana, mendadak tumbuhan muncul di dinding istana. Mir mengira bahwa Jill lah yang melakukannya, tapi dia tahu kalau Jill sudah mati. Seth datang sambil membawa anak-anak Mir. Setelah menceramahinya, Mir pun menangis dan mau duduk untuk mengampuni para manusia. Mir memeluk getah yang menyelimuti anak-anaknya. Dia pun menceritakan kisah tentang kebenaran yang selama ini salah dipahami oleh semua orang. Dulu Mir sangat membenci manusia, sampai akhirnya dia bertemu dengan Jill. Setelah itu Jill meminta Mir untuk tidak membenci manusia. Suatu ketika Mir menghajar manusia yang jahat. Para penduduk di sekitar sana pun mengira Mir melindungi mereka. Mir juga pernah didatangi para manusia yang ingin menukar hutan dengan uang. Mir mengusir mereka dan bilang kalau wilayah itu tidak akan dia bagi. Sejak saat itulah legenda tentang Merlin menyebar dengan salah. Nama Mir adalah Myrdin, tetapi orang-orang mengiranya sebagai Merlin. Setelah mendengarkan cerita itu, Seth dan yang lainnya terkejut. Namun masih ada satu masalah lagi, yaitu anak-anak Mir tidak akan bisa lahir jika tidak diberi asupan Fantasia yang besar. Saat itulah Ratu datang untuk menawarkan diri mengandung anak-anak Mir.
Karena Ratu memiliki fantasia yang sangat besar, maka dia pasti akan bisa melahirkan anak-anaknya. Peperangan pun akhirnya berakhir. Beberapa hari setelahnya, Ratu mengumpulkan semua warga. Dia meminta maaf atas tindakannya selama ini. Setelah itu dia juga memberitahukan bahwa dia tengah mengandung. Para warga penasaran siapa ayah dari anak-anak di kandungan Ratu. Tapi Ratu hanya berkata bahwa anak-anak itu adalah pria berjenggot. Setelahnya Bring Noir dan Ochaco datang. Bring Noir meminta Ratu agar Ochaco menjadi kesatria penyihir. Namun Ratu menolak hal itu. Ochaco pun menerima keputusan Ratu. Namun ternyata Ratu memiliki rencana lain. Dia menunjuk Ochaco sebagai calon penerusnya. Ochaco adalah tuan putri yang kelak akan menjadi Ratu. Semua orang pun bersorak senang. Sedikit kita masuk ke kesimpulannya. Mulai dari aksi, misteri, intrik, politik, inkuisisi, dan para penyihir. Serta masih banyak lagi tentunya. Ceritanya selesai tanpa ending yang menggantung. Meski ada berbagai misteri yang belum terjawab, beberapa misteri itu seperti sebenarnya bagaimana masa lalu Alma dan Seth sebelum mereka kehilangan ingatan tentunya. Atau siapa sebenarnya Pyodin yang mengklaim sebagai kakak Seth itu? Kenapa Pyodin yang merupakan penyihir tampak bekerja sama atau bahkan dihormati oleh Torquio, sang jenderal inkuisisi? Dan misteri terbesar tentu saja adalah Radian. Apakah pulau misterius yang dipercaya sebagai mitos itu benar-benar ada atau tidak? Juga sebenarnya siapa yang menjadi dalang di balik munculnya Nemesis juga belum diketahui. Tapi karena cerita di season ini sudah selesai, maka Mimin sudahi dulu konten kali ini. Ya udahlah, terima kasih sudah nemenin Mimin dari awal video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video and bye-bye.